Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik jiwa besar 5 ketua umum partai politik. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengajuan Capres-Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum akan dilaksanakan awal Oktober 2023. Waktu sangat sempit, sekitar 7 bulan lagi. Satu-satunya partai politik yang dapat mengajukan Capres-Cawapres adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun hingga kini PDI Perjuangan juga belum melakukan. Tampaknya PDI Perjuangan tidak percaya diri sehingga perlu mencari dan menemukan koalisi partai politik lain. Sebagai partai besar yang dicanangkan untuk memenangi pemilu tahun 2024, tidak sulit bagi PDI Perjuangan untuk koalisi dengan partai-partai lain. Besar kemungkinan PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra, atau PDI Perjuangan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Golkar, PAN, P3. Sedangkan Nasdem, Demokrat, dan PKS sepertinya sulit karena chemistry atau ideologis terlalu jauh perbedaannya. PDI Perjuangan dan Gerindra telah memenuhi kecukupan ambang batas untuk mengajukan Capres-Cawapres. Yang jadi soal adalah menetapkan siapa Capres dan Cawapres. PDI Perjuangan telah memberi sinyal bahwa Capres harus dari kader internal PDI Perjuangan. Besar indikasi dan sinyalnya bahwa yang diusung adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dalam hal ini, apakah Prabowo Subianto berjiwa besar untuk menerima pencalonannya sebagai Cawapres? Menurut para pengamat dan juga menurut saya, koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra akan memenangkan pemilu 2024, termasuk menang Pilpres bila mengusung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai Capres dan Cawapres. Sinyal dan indikasi yang lain, PDI Perjuangan berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Bersatu. PAN dan P3 sebagai bagian Koalisi Indonesia Bersatu, masing-masing ketua umumnya sudah legowo mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Capres dan Erick Thohir atau Sandiaga Uno sebagai Cawapres. Dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yang sulit mengambil keputusan adalah Partai Golkar. Sebab
Ketua umumnya Airlangga Hartarto diamanatkan oleh Kongres Partai untuk maju sebagai capres atau cawapres. Kalau Ketua Umum Golkar bersedia dicalonkan menjadi cawapres bersama PDI Perjuangan yang capresnya Ganjar Pranowo, maka peluang menang koalisi PDI Perjuangan dan Golkar besar. Apalagi kalau Airlangga Hartarto tidak maju sebagai cawapres, tetapi memperkuat usulan PAN dan P3, maka koalisi PDI Perjuangan dan koalisi Indonesia Bersatu dapat dipastikan akan menjadi pemenang pemilu 2024. Memang untuk koalisi Indonesia Bersatu, posisi Airlangga Hartarto sangat sulit dalam koalisi PDI Perjuangan dan koalisi Indonesia Bersatu. Sebab Golkar pemenang kedua dalam pemilu 2014 dan 2019. Namun, elektabilitas ketua umumnya untuk capres atau cawapres sangat rendah. Lalu bagaimana dengan Nasdem? Seandainya melakukan pertobatan politik dan merapat ke PDI Perjuangan dan Gerindra, atau bergabung dengan PDI Perjuangan dan koalisi Indonesia Bersatu, semata-mata hanya memperkuat salah satu dari kedua koalisi itu. Tetapi niatnya mencalonkan Anies Baswedan harus dibuang jauh-jauh. Sepertinya Surya Paloh akan menempuh cara itu. Sebab Nasdem sudah terbiasa berkoalisi dengan pemenang pemilu. Langkah yang ditempuh Surya Paloh ini akan memaksa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengikuti dengan bergabung di PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem. Membuang impian Cak Imin maju sebagai capres atau cawapres. Saudara sekalian, jiwa besar yang dimiliki oleh para ketua umum partai-partai politik yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Nasdem, atau koalisi PDI Perjuangan, KIB, Nasdem, PKB akan memastikan bahwa pencapresan hanya terjadi pada dua kutub besar, yaitu PDI Perjuangan ditambah Gerindra CS, atau PDI Perjuangan ditambah KIB CS. Ini artinya PDI Perjuangan dengan capres Ganjar Pranowo tetap jadi pemenang pemilu tahun 2024. Opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas. Para pemimpin partai politik dalam persiapan pemilu tahun 2024 hendaknya mengutamakan keutuhan kebangsaan di atas kepentingan politik sesaat kelompok partai politik
atau kelompok masyarakat tertentu. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik jiwa besar 5 ketua umum partai politik. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.